Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video ini saya mau buat tutorial atau apa ya. Kalau disebut tutorial kurang bagus namanya. Ya, saya belajar bersama lah. Mari kita belajar bersama. Topik kali ini saya mau nginstal Home Assistant. Jadi Home Assistant saya install di STB. Ya, pada umumnya sih diinstalnya itu di Raspi 3 minimal atau Raspi 4. Syukur-syukur pakai SSD itu lebih bagus. Tapi untuk yang paling murah adalah pakai macam ini nih, STB ini. Yang seperti ini yang dipakai biasanya itu tipe HG 680p, yang satunya B860H versi 2. Biasanya yang dipakai itu, umumnya yang dipakai itu, yang biasanya dipakai untuk OpenWRT dan lain-lain itu kan. Itu caranya cukup simple, kita nggak perlu mikir capek-capek. Syarat yang dipakai itu salah satunya STB ini satu itu harus sudah root, sudah unlock. Nah, itu sudah syarat utama. Habis itu kita buat sebuah micro SD di sini. Ini kita masukkan micro SD, kita buat micro SD yang bootable. Jadi dalam micro SD itu nanti kita install Armbian Linux. Tahapnya seperti itu. Setelah terinstall Armbian Linux, kita baru melangkah ke proses install Home Assistant. Dan cara membuat micro SD-nya itu bootable itu bisa menggunakan beberapa perangkat. Kita butuh beberapa perangkat, salah satunya adalah card reader. Ini nanti micro SD-nya kita buat bootable. Software yang kita gunakan itu banyak, mau pakai yang mana terserah, pilihan dari rekan-rekan. Bisa pakai Rufus, Win32 Imager, terus Balancer, terus apalagi katakanlah USB Universal USB Installer, bisa Unit Booting, atau mungkin bisa pakai Power ISO. Butuh intinya kita buat micro SD ini bisa bootable. Jadi nanti image dari Armbian Linux itu kita masukkan ke sini, dijadikan bootable. Setelah itu kita booting dari STB ini ke micro SD ini. Jadi setelah ini sudah dibuat micro SD yang bootable, yang sudah ada Armbian Linux-nya, kita masukkan ke slotnya ini. Habis itu kita bisa pakai ADB, cara ADB, atau salah satunya lagi itu terminal emulator. Jadi kita masuk, ini kan tetap berfungsi sebagai TV. Jadi STB ini tetap berfungsi sebagai TV. Nanti Home Assistant itu dimasukkan ke micro SD. Keuntungannya bisa sih langsung tanpa maksudnya bisa diinstal langsung di STB ini, tapi nanti kalau rusak sudah diperbaiki sulit. Beda kalau dimasukkan ke micro SD ini, micro SD-nya rusak tinggal dicabut saja. Ini TV tetap berfungsi seperti sedia kala, nggak ada masalah. Tinggal kita ganti ininya, micro SD-nya kita buat lagi. Itu lebih menguntungkan menurut saya. Biarpun secara kecepatan mungkin kalau diinstal di dalam STB langsung itu akan lebih cepat, tapi secara keuntungan tetap masih berfungsi sebagai TV box, sebagai STB untuk nonton TV atau segala macam. Biar lebih menguntungkan lah, menurut saya lebih menguntungkan. Itu softwarenya. Habis itu setelah kita buat bootable itu, kita baru melangkah ke proses
proses dari instalasi Home Assistant. Cara-caranya gampang, sudah dibuat para senior, para master yang sudah buat. Kita tinggal ikuti sarannya, copy paste saja. Nanti saya sertakan linknya, link maupun perintah-perintahnya nanti saya sertakan di deskripsi. Nah, setelah kita download ini filenya kita download, ini kita ekstrak. Nah, ini ada file image. Nah, setelah itu kita siapkan MMC-nya kita siapkan. MMC-nya kita pasang ya, sekitar kalau saya pakainya 32 GB kelas 10. Nah, setelah ininya MMC-nya dipasang, seperti tadi saya bilang bisa pakai Balenager, Rufus, Image 32 Imager, terus ini universal USB installer, unit boot, ini macam-macam lah. Yang penting buat flash disk ini menjadi bootable seperti itu. Nah, ini saya coba pakai Balenager. Nah, ya tinggal klik-klik aja nih. Ini file yang kita ekstrak tadi. Nah, ini tinggal pilih drive MMC-nya, drive. Waduh, belum kedetek, bentar ya. Ini kayaknya namanya barang murah kadang begini. Sit. Lepas dulu, ini barang murah, ini cartridge-nya yang harganya 5.000 perak baratnya nih. Nah, tuh udah masuk. Ntar dulu, pastikan terdetek dulu di sini nih. Lah ini aja belum. Ya maklum lah, barang murah. Ini MMC-nya juga, aduh, salah masuk ke ini MMC-nya nih. Waduh, ya bener aja, MMC-nya salah kepasangnya kebalik. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, coba dulu, belum terdeteksi ya. Wah, belum juga. Apa MMC-nya rusak nih? Nah, ini sudah terdeteksi. Nah, ini pastikan ini saya buat percobaan aja ini. Kalau saya kemarin udah install di yang 32 GB, tinggal diklik ini aja, select, habis itu flash sampai selesai. Itu saja, nggak ada yang sulit. Setelah ini selesai, klik selesai, ini flash ini selesai. Ini berarti kita sudah membuat microSD ini bootable gitu.
Ini MMC yang tadi sudah saya buat itu. Ini kita masukkan ke sini. Nah, tinggal kita pencet tombol power. Nah, kalau masuknya ke STB ke TV, berarti tinggal masuk terminal emulator. Terminal emulator itu lalu ketik reboot update. Nanti dia akan booting ke MMC kalau MMC bootable yang kita buat itu sudah jadi. Ya, kita coba. Kalau saya udah jadi lah. Tadi saya coba udah jadi. Nah, kita nyalakan. Dia akan booting. Ya, tuh kan Popstone. Ini kalau belum ada MMC bootable-nya belum jadi, dia akan masuknya ke TV. Ya, kalau udah jadi seperti ini, dia akan booting ke ini MMC. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, username-nya itu root, ROOT, passwordnya standar itu 1234. Tinggal diketik root, ROOT, enter, passwordnya 1234. Nah, masuk ke sini, nanti kita pilih ke network ini. Nah, kita setting IP-nya sesuai di jaringan itu. Lalu kita tentukan saya pakai statik saja. Statik, habis itu saya akses via putih, portnya port 22. Baru saya menginstal selanjutnya itu Home Assistant. Ini kan baru Armbian saja. Ini setelah saya setting tadi, saya setting itu di Armbian config itu saya set 192.168.046. Ini IP-nya saya bikin statik. Nah, berarti sekarang kita akses dari putih. Kita tuliskan 192.168.046, portnya 22. Ininya SSH. Langsung saja kita akses. Nah, habis itu kita masuk kita login dari sini, dari putih. Tuh, jernih ya. Nah, saya record aja pakai aplikasi di laptop. Nah, ini sekarang kita masuk ke putih. Root. Oh, ntar. Wah, ulangi lagi. Kita masuk ke putih 192.168.046. Ini IP-nya saya. Ininya SSH, portnya 22. Nah, kita langsung login di sini. Passwordnya yang kita tulis tadi, saya 1234567. Nah, ini kan sudah ini. Sekarang kita bisa setting. Sekarang kita tinggal bisa install Home Assistant-nya. Begitu. Nah, kita sudah bisa meremote Armbian Linux-nya dari laptop. Sekarang kita tinggal perintah untuk Home Assistant itu kita siapkan. Ini banyak tutorial di internet nih, banyak. Nah, ini nih. Ya sudah, habis itu kita lah copy paste aja, gampang, tinggal copy paste aja. Copy, kita masukkan di sini. Ya, enter. Udah tuh. Tinggal ditunggu-tunggu, kalau ada pertanyaan yes atau no tinggal jawab aja yes, jangan terlalu banyak mikir. Tuh, ini prosesnya lumayan ini, dan ini pasti tergantung kecepatan internet juga ini. Ini kalau di termuk ya apt upgrade
Ya kita tunggu, memang lumayan ya. Ini repositorinya itu diperbarui lagi begitu. Tinggal copy paste, banyak tutorial. Ini tutorial yang saya ambil ini dari hasio.my.id. Nah ini ada tutorial install Home Assistant. Ya saya sampaikan terima kasih yang nulis, sudah mempermudah kita. Daripada saya ini sambil kita tunggu prosesnya selesai, baru ke langkah selanjutnya. Ini videonya nanti saya potong ya. Ini kalau saya ini semua nanti videonya panjang banget, panjang. Apalagi speed internet saya ini ini tanggal tua sudah FUP, jadi kan lelet sekali kalau saya videokan ini ya. Pemirsa nanti cuma nonton 2%. Ini ya membosankan buat tulis. Ini lelet sekali karena ya gimana lagi, udah tanggal-tanggal tua biasanya sudah FUP udah tercapai. Nanti saya ini habis ini saya potong. Yang penting tahap-tahapannya jelas, ini ada di sini semua dari 1 sampai berapa ini, 9 atau berapa ini. Nah ini udah ada semua, tinggal kita ikuti saja, nggak usah capek-capek menulis, tinggal copy paste saja begitu. Ini terima kasih sekali ini sama yang buat tutorial ya. Di forum luar negeri juga ada, tapi kan bisa lah copy paste juga sama. Ini mungkin juga beliau juga dari forum luar juga, bukan ini sendiri ya, nggak apa-apa. Ini saya juga ini aja meneruskan, tinggal copy paste saja, sangat mudah, tinggal copy paste yang penting telaten sambil ngopi. Saya potong dulu videonya. Sudah sampai sini nih, pilih Raspberry Pi 3. Ini prosesnya sudah selesai, ini sudah ini. Sekarang kita coba akses ke Home Assistant-nya. Saya ketikkan 192.168.18123. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini udah masuk, berarti udah berhasil installnya. Begitu saja videonya. Ini sudah sangat panjang, udah hampir 19 menit. Itu pun ada beberapa bagian yang saya potong karena terlalu panjang. Mudah-mudahan yang nonton ya mau bosen ya nggak apa-apa, namanya manusia ya bosen. Videonya udah cukup panjang. Intinya garis bawahnya itu untuk install Home Assistant di STB itu yang pertama itu install Armbian Linux. Nah, install Armbian Linux ini sudah nggak perlu saya jelaskan lagi, install Armbian Linux. Terus habis itu install Home Assistant-nya sendiri. Install Home Assistant ini via remote, bisa pakai SSH ini apa aplikasi namanya itu, SSH Juice atau apa segala macam. Pakai putih, kalau pakai Windows berarti saya pakai putih ya, bisa, saya pakai putih aja lah, lebih nyaman pakai putih untuk instalasi Home Assistant-nya. Udah gitu aja, kan gampang. Install Armbian Linux-nya,
Ini modelnya live. Kalau ini kan kayak live DVD lah ya, ya live USB. Tapi ini betul-betulan di dalam MMC, live MMC. Habis itu di remote saya putih untuk install Home Assistant-nya, begitu aja. Garis bawahnya seperti itu. Sebenarnya mudah, tinggal lihat aja nanti di deskripsinya saya sertakan linknya untuk downloadnya yang insya Allah masih aktif. Ya, ini harus diganti terus. Kalau Google Drive saya itu masih space-nya masih banyak, mungkin saya sertakan di Google Drive milik saya pribadi biar linknya hidup terus. Kalau di luar ini kadang sudah dimatikan, kadang sudah nggak aktif linknya itu. Jadi saya nggak bisa menjamin linknya hidup terus. Tapi kalau nanti saya punya Google Drive yang ini masih ada space, saya sertakan di situ linknya. Berikut langkah-langkahnya secara singkat. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa dan menjelang Idul Fitri.